Muhammad. Alhamdulillah. Ibu ada yang belum berangkat haji dan umrah? Ada. Bapak, Ibu mudah-mudahan berkah sholawat malam hari ini tahun depan semua dapat panggilan ya. Ada yang berangkat umrah, ada yang berangkat haji. Kenapa saya sering doain gini Bu? Ya, sekitar 3 minggu. Saya ini orang yang sering bawa jamaah umrah. Jadi sering bolak-balik ke sana dan di sana itu musimnya macam-macam. Kebetulan kemarin di Agustus itu ada musim badai pasir. Sehingga sampai sekarang saya masih batuk nih. Masuk pasir, mungkin ada bakteri atau apa sehingga batuknya agak awet. Ketika sholawat tuh nada tinggi kayaknya gatal banget. Masya Allah. Bu, yang saya dapat ketika sering berangkat umroh apa sih? Bahwa orang Indonesia itu akhlaknya paling mirip sama Nabi Muhammad SAW. Orang Indonesia Bu kalau lagi di Mekah nggak pernah marah. Beda sama orang-orang Arab, Masya Allah. Lagi sholat aja bisa berebut tempat. Tuh orang Arab. Samping saya persis. Lagi di Masjidil Haram, depan Ka'bah Bu. Berebut tempat, bayangin. Di Indonesia mana pernah kejadian begitu? Jangankan berebut tempat sholat, masjidnya aja dicuekin. Oh, Indonesia. Kedua Bu, Indonesia nggak pernah marah. Lagi tawaf nih, kakinya keinjak. Kan tawaf banyak ya, ada orang gede segala, kakinya keinjak. Itu yang minta maaf, bukan yang injak. Orang Indonesia yang minta maaf dulu. Bapak mohon maaf, kaki saya keinjak. Tuh, akhlaknya Rasulullah. Kenapa Bu orang Indonesia kalau di Mekah nggak pernah marah? Karena memang nggak bisa bahasa Arab. Pengen keluar masjid bingung Bu. Kan Masjidil Haram luas banget tuh. Masuk pintu mana, keluar pintu mana. Nanya sama Askar, Askar, ihdinas siratal mustaqim. Pengen bahasa Arab, nggak bisa. Dijawab sama Askar, Fen ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Bingung lagi ditanya begitu, dilanjut Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Askar, amin, Allahu Akbar. Dijawab enggak, dia sholat lagi. Keluar masjid, di luar masjid tuh banyak yang dagang. Bu, kalau nanti pergi haji, pergi umrah bawa duit yang banyak. Gamis murah-murah banget di sana. Keluar masjid banyak yang jual gamis. Gamis ibu-ibu gini harganya 5 real. Kalau sekarang berapa? 20.000. Bayangin, ibu beli berapa di sini? Mahal kan? Masya 200. Di sana 20 ribuan. Itu orang-orang Arab manggil-manggil, haji, haji. Khamsa riyal. Tapi namanya orang Indonesia selalu pengen nawar Pak. Bawaannya kalau nggak nawar nggak enak. Dia nawar, pengen 2 real. 2 real berapa? 8.000. Tuh, saya orang Indonesia tuh. Karena saking pengen bahasa Arab, bingung bahasa Arabnya apa. Ingat tadi sholat subuh. Wah, rakaat ini. Saking pengen bahasa Arab. Ini kata yang jualan, oh ini orang gabus wetan mas. La rakaat ini salah rakaatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar sholat. Ada lagi jamaah Bu dari pedalaman desa banget, belum pernah naik pesawat, belum pernah masuk hotel, apalagi naik lift belum pernah. Itu saya ajak naik lift karena di hotel Zamzam itu liftnya tinggi, ratusan lantai. Itu begitu mau masuk dia takut. Ustadz saya kagak mau masuk lift. Emang kenapa Ibu? Itu di dalam lift ada tulisan open. Tuh di tempat saya open artinya buat bikin kue. Ini kalau saya masuk saya bisa matang kata dia. Enggak Ibu, open itu bahasa Inggris artinya buka. Kalau close nutup. Kita masuk Ibu, enggak saya mau lihat dulu kata. Kebetulan waktu itu ada jamaah umroh Pak, orang Eropa. Orang Eropa kan putih-putih Bu. Masuk orang Eropa. Enggak berapa menit pintu kebuka, yang keluar orang negro. Alah saya argumen tuh kata saya juga Ustaz. Tapi masuk putih keluar hitam gitu. Berarti dia matang di dalam oven. Allah. Ada lagi jamaah teriak-teriak sore-sore. Ustaz, kenapa Bu? Saya habis mandi kayaknya saya diazab sama Allah. Emang kenapa kok bisa diazab? Gus, saya kalau mandi airnya selalu panas sampai melepuh-melepuh kulit saya. Ya Allah Ibu, kok bisa begitu? Emang Ibu dosa apa di Indonesia? Saya sering ngomelin suami. Hati-hati Bu ya, suka ngomelin suami. Itu saya cek Bu ke kamar mandi, ternyata yang dibuka keran air panas. Ini mah bukan azab Ibu. Ini macam-macam jamaah umroh, mudah-mudahan semuanya nanti bisa kebagian
berangkat haji dan umrah. Masya Allah, malam hari ini kita bahagia ta'ziman wa takriman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbahagia dengan kelahirannya Rasulullah. Ini adalah anugerah Bu yang gak putus-putus. Di dalam maulid sering dibaca walana al-busyra bisa'din mustamirin laisa yanfat haitsu utina ata'an jama'al fahral mu'abban. Ini adalah keberuntungan yang kalau keberuntungan ini tidak akan terputus-putus hingga hari kiamat. Bahkan kalau kita banding-bandingkan keberuntungan yang merupakan anugerah ini, kelahirannya Rasulullah, ini bisa kita banggakan dan menjadi kebanggaan tertinggi dari semua kenikmatan di seluruh zaman. Jadi orang di zaman Nabi Adam boleh bangga punya Nabi Adam, tapi masih lebih bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad. Orang di zaman Nabi Nuh boleh bangga punya Nabi Nuh dengan mukjizatnya, kita lebih bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad SAW yang menjadi kebanggaan tertinggi. Bahkan nabi-nabi terdahulu sudah membicarakan Rasulullah SAW. Nabi Isa ketika disangka oleh kaumnya sebagai Tuhan, beliau katakan wa mubasysyiran bi Rasulillah ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, bahwa aku datang membawa kabar gembira bahwa nanti ada nabi utusan Allah setelahku yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Itu Nabi Ibrahim selesai beliau membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Beliau berdoa agar di sekitar kota Mekah itu, di sekitar Ka'bah, Allah utus seorang rasul. Dan menurut semua ahli sejarah bahwa satu-satunya Rasul Nabi yang lahir di dekat Ka'bah di kota Mekah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam alaihissalam jauh sebelum kelahiran Rasulullah, ketika beliau berdoa bertobat atas kelalaian yang memakan buah khuldi, beliau berdoa dengan nama Nabi Muhammad. Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah, dengan namanya Muhammad, aku minta ampun kepadamu atas dosa-dosaku, kata Nabi Adam alaihissalam. Ditanya oleh Allah, Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Beliau katakan, ketika engkau menciptakan aku pertama kali, aku melihat di tiang-tiang aras bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah nama yang tidak mungkin tidak spesial kalau disandingkan dengan namamu ya Allah. Maka malam hari ini kita bersyukur dan berbahagia merayakan maulid, kita memperingati dan berbahagia atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kebahagiaan ini menjadi wujud terima kasihnya Allah untuk kita kelak kita dibahagiakan di dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik